Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazī tasā'alūna bil arham innahu kāna 'alaykum raqībā. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, yakni dengan mengamalkan apa yang diperintah olehnya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, dikisahkan dalam kitab Wafayatul A'yan karya Ibnu Khaliqan dan kitab Birrul Walidain karya Ibnul Jauzi bahwa suatu saat Al-Fadl bin Yahya Al-Burmuki beserta ayahandanya dijebloskan ke dalam penjara. Berhubung Yahya ini telah lanjut usia, ini bapaknya Al-Fadl, maka beliau tidak bisa berwudu dengan air yang dingin. Maka Al-Fadl berpikir, dia mencari cara bagaimana biar supaya bapaknya ini bisa tetap menjalankan sholatnya. Maka Al-Fadl ini dia bergegas menghangatkan seember air, ya, air itu dingin, dia hangatkan dengan cara mengangkat ember air itu, dia dekatkan ke lampu yang digantung di langit-langit penjara itu, dan dia terus bertahan. Dia pertahankan seperti itu sampai ayam jantan berkokok. Dan di hari berikutnya lampu penjara itu dicabut, ya, karena dianggap itu sebagai suatu pelanggaran, maka dicabut lampu itu. Tapi Al-Fadl tidak kehabisan cara. Kemudian dia melepaskan bajunya, kemudian dia duduk bersimpuh dan dia tempelkan air itu ke perutnya. Ini maksudnya adalah agar supaya hawa hangat di badannya itu bisa mengalir ke air tersebut. Akan tapi sebaliknya tubuhnya merasakan kedinginan, tubuhnya menggigil, menahan rasa dingin semalam suntuk karena dia tidak berbaju demi menyediakan air hangat untuk bapaknya. Subhanallah. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ini adalah suatu potret yang luar biasa mengenai baktinya seorang anak kepada orang tuanya, yang barangkali sudah sulit kita temui di zaman kita ini. Tapi bukan berarti hal ini tidak bisa diwujudkan. Bahkan bisa saja kita mengarahkan anak kita untuk bisa lebih dari itu. Ya, tentu semua itu dengan ikhtiar dan doa.
Maka di sini akan kita paparkan beberapa kiat-kiat yang perlu kita jadikan prioritas dalam mendidik anak-anak kita. Maka yang pertama dan yang terpenting adalah menanamkan akidah yang lurus sejak usia dini. Jadi anak ini bagaikan kertas yang putih, tergantung siapakah yang menggambar di atasnya. Maka Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti perkara ini, dan beliau telah bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi." Setiap bayi itu, setiap anak, maka dia lahir dalam keadaan fitrah. Maka orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kewajiban pertama dari orang tua adalah menanamkan akidah yang benar dan lurus kepada anak-anak mereka sejak usia kecil. Ajarkan bahwa ibadah semata-mata merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun sosok makhluk yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah. Maka semulia apapun dari makhluk tersebut, entah dia dikatakan wali, dikatakan nabi, dikatakan malaikat sekalipun, maka tidak berhak untuk disembah, tidak berhak untuk diibadahi. Maka berikanlah peringatan bahwa dosa yang terbesar dan tidak terampuni adalah dosa syirik. Maka sebutkan saja beberapa contoh agar mereka benar-benar paham dan tidak terjerumus ke dalam kubangannya. Misalnya seperti menyembah berhala, berbagai macam berhala, jimat-jimat, ya, pergi ke dukun, paranormal dan lain sebagainya. Dan Nabi kita SAW juga telah mempraktekkan pembelajaran terbaik ini kepada anak-anak. Di antara contohnya adalah nasihat beliau, nasihat Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tatkala dia masih kecil. Beliau sabdakan, "Idza sa'alta fas'alullah." Jika engkau memohon, jika engkau minta, mintalah pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Hadis Tirmidzi. Kemudian kiat yang kedua agar menjadi anak-anak yang saleh, biasakanlah anak itu untuk mendirikan sholat 5 waktu. Maka agama kita yang mulia ini telah mengajarkan kepada kita semua untuk senantiasa menjaga benang merah dan menjalin hubungan dengan Sang Pencipta. Islam telah menggariskan berbagai cara untuk merealisasikan tujuan mulia tersebut. Di antaranya adalah untuk mensyariatkan sholat 5 waktu dalam sehari. Maka ini merupakan suatu ibadah yang nikmat dan sebenarnya pun ringan bagi siapa yang diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentulah bagi orang-orang yang terbiasa menjalankannya. Maka yang jadi pertanyaan, sudahkah kita membiasakan anak-anak kita untuk mengerjakannya sejak dini? Dan kita temui banyak orang yang mengatakan, ya biar sajalah, dia masih anak-anak, tidak usah diajari seperti itu. Ya nanti kalau sudah gede, sudah besar dia akan paham sendiri. Banyak yang mengatakan seperti itu. Ini sebuah komentar yang tidak tepat. Ya, baik ditinjau dari sisi syariat maupun dari sisi kenyataan yang ada. Maka jelas-jelas ini fenomena yang mendustakan
apa yang diperintah Allah dan Rasulnya. Mana hasilnya orang-orang yang ngomong seperti itu? Bagaimana anak-anak mereka? Apakah anak-anak mereka yang dulu dibiarkan dan tidak dilatih sejak dini untuk sholat, bagaimana setelah dewasa? Apakah anak itu rajin ibadah, rajin sholat? Apakah mereka rajin ke masjid? Atau justru sebaliknya? Sedangkan jika kita pandang dari sisi syariat, maka jelas Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan anak-anak untuk sholat sejak dini. Sebagaimana dalam sabda beliau, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat saat umur 7 tahun, dan pukullah jika enggan saat mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Daud, dinilai oleh Al-Albani. Maka alangkah indahnya saat adzan dikumandangkan, para bapak beserta putra-putranya berbondong-bondong ke masjid memenuhi panggilan suci itu. Ya, tapi kenyataannya yang ada saat ini sangat menyedihkan. Betapa banyak anak-anak yang telah menginjak usia dewasa sama sekali tidak pernah menginjakkan kakinya ke masjid. Tidakkah orang tua mereka itu khawatir tatkala mereka harus mempertanggungjawabkan amanah mendidik anak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang ketiga, kiat yang ketiga, didiklah anak untuk berakhlak mulia. Akhlak dan adab ini merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari Islam. Bahkan salah satu tujuan utama diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi ini adalah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak dan dalam rangka perealisasian hal tersebut, sebagaimana dalam sabdanya, bu'istu liutamima salihal akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Hakim. Maka biasakanlah anak untuk berakhlak mulia dan beradab yang islami, terutama dengan orang tuanya, kepada tetangga, dengan guru, teman, dan seluruh makhluk. Dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mempraktekkan sendiri, antara lain ketika beliau bersabda menasihati seorang anak kecil, ya hulam, wahai anak muda, samillaha wakul biyaminika, ucapkanlah bismillah sebelum engkau makan, dan makanlah dengan tangan kananmu. Hadis Bukhari dan Muslim dari Umar bin Salamah radhiyallahu anhu. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li jamil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kiat yang keempat untuk mendidik anak-anak kita, yakni pilihlah untuk anak-anak kita itu sekolahan yang berkualitas dan islami. Andaikan kita termasuk orang yang merasa kurang ilmu dalam mendidik anak-anak kita, dan serta merasa banyak waktu yang tersita untuk mencari nafkah misalnya, maka titipkanlah anak-anak itu ke sekolah Islam atau pondok pesantren yang betul-betul berpegang dengan Al-Quran wa Sunnah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sekolah-sekolah yang berlandaskan hal tersebutlah yang layak untuk kita pilih. Janganlah merasa berat untuk mengeluarkan biaya demi kebaikan dan pendidikan anak-anak kita. Korbankanlah perasaan yang barangkali menghalangi kita untuk berpisah dengan anak untuk sementara waktu, demi masa depan mereka dan kebahagiaan kita pula.
Alangkah indahnya di saat kita semua berada di ruangan gelap sempit ukuran 1 kali 2 meter dengan ditemani hewan-hewan tanah alias sudah berada di liang kubur. Pahala tetap mengalir kepada kita dari anak-anak kita yang selalu tidak pernah melupakan orang tua mereka, melantunkan doa-doa mereka. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan seterusnya. Mereka panjatkan, mereka minta sama Allah Azza wa Jalla, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, serta sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua dahulu merawatku ketika kecil. Ya Allah, ampunilah beliau, kasihinilah, sehatkanlah dan maafkanlah beliau. Subhanallah, doa yang begitu indah. Ini akan keluar dari mulutnya anak-anak yang saleh dan salihah tatkala kita telah meninggal dunia. Adapun kaum muslimin yang menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang kurang baik, maka amat sangat jauh panggang dari apinya untuk menjadikan anak-anak mereka mendoakan orang tuanya. Bahkan banyak terjadi mereka berbuat durhaka kepada orang tuanya, bukan ngopeni dengan baik, malah menterlantarkan mereka. Waliyadzubillah. Paling tidak kalau mereka di sekolah yang salah, di sekolah yang tidak baik, maka akidah mereka akan didangkalkan, dan bahkan mereka bisa saja menjadi rusak agama mereka. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin ini sedikit peringatan bagi kita semua dan bentuk ikhtiar kita untuk mengajari anak-anak dengan kebaikan, dan insya Allah kelak akan menjadi tabungan yang sangat berharga untuk kita semuanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.